logika berpikir yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Simple Logic. Kali ini kita akan membahas KKTKJ paket 2, di mana di sini kita difokuskan untuk menggunakan VLAN. Mari kita coba lihat untuk soalnya ya. Oke, ini soalnya paket 2 KKTKJ tahun 2003-2004. Kita perhatikan. Oke, perhatikan. Di sini kita membutuhkan router ya. Jadi ada dua router. Nah, di sini WiFi router port dan router port. Oke. Lalu selanjutnya ini konfigurasinya, VLAN ID-nya, gateway, IP VLAN, DHCP pool, VLAN ID, VLAN ID, IP VLAN, SSID-nya nomor UKK, passwordnya sekian, DHCP pool, hotspot, dan ini mengganti tampilan hotspot, lalu konfigurasi VLAN pada router port, dan seterusnya. Oke, mari kita coba buka Winbox langsung ya, biar nggak terlalu lama. Oke, di sini saya punya dua perangkat ya. Yang pertama nanti kita akan membuat jaringan router port. Jadi di sini ada dua pengaturan, yaitu WiFi router port ini, WiFi router port, dan yang kedua adalah pengaturan router port. Untuk WiFi router port saya akan menggunakan RB941. Jadi dia punya 4 IP, 4 Ethernet ya. Kalau untuk router portnya saya akan menggunakan 951. Jadi khusus 951 UI2HND ini akan saya jadikan router port. Sedangkan untuk WiFi router port saya menggunakan 9412ND. Untuk alasannya, nanti di tahap pengaturan VLAN kita akan menggunakan port 1 hingga port 4. Sedangkan kalau sudah digunakan sebagai pengaturan VLAN, port tersebut tidak akan bisa di-scanning menggunakan Winbox. Jadi pastikan untuk penggunaan router port di sini ya, untuk mikrotik yang digunakan sebagai router port, sangat usahakan untuk mempunyai 5 port dan LAN Anda tertancap di port 5 selama proses pengaturan. Oke, mari kita proses dulu di WiFi router port ya. Kita konekkan. Oke, tampilannya. Kita close semua dulu. Oke, bisa diperhatikan ya. Di sini koneksinya ada di Ether 1, ini koneksi ke internet. Ether 2 ini nanti menuju ke router, dan router port kalau Ether 4 ini yang saya gunakan untuk melakukan pengaturan di PC ini. Ya, kita namai dulu sesuai dengan perintah, yaitu WiFi router port. Oke, ya sudah ya, WiFi router port. Oke, kita sampingkan di sebelah sini, kita buka yang sebelah sini, kita lebarkan pengaturannya. Oke, ya sudah ya. Kita kecilkan sedikit gambarnya. Mari kita atur mulai dari yang pertama. Oke, identifikasi dan buat sesuai dengan kebutuhan jaringan, buat spesifik perangkat. Nah, ini masuk ke sini saja langsung ya. Konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan seperti ini. Oke. Maka kita masuk ke interface, bikin VLAN ya. Plus terus pilih VLAN. VLAN 1 menggunakan name siswa.
ya, ada di Ether 2. Oke. VLAN ID-nya 10. Lalu kita tambahkan lagi VLAN guru. VLAN ID-nya 20. Oke. Interface-nya tetap menggunakan Ether 2. Oke, sudah ya. Jadi kita sudah membuat dua VLAN. Sekarang masuk ke pengaturan B, konfigurasi Ether 1. Oke. Ether 1 gunakan sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP. Oke, kita gunakan saja DHCP client. Kita tambahkan Ether 1. Oke, sudah dapat ya? Sudah sesuai. Oke, terus sekarang kita diminta Ether 2 digunakan untuk jaringan LAN. Nah, ini. Soal ini agak lucu sebenarnya. Ada sebuah kesalahan, entah tipe, entah bagaimana, saya kurang tahu. Di sini kita diminta untuk membuat IP VLAN 192.168.40.1, tetapi DHCP pool-nya 40.10 hingga 20.50. Di VLAN 2 juga sama. Ini 60.1 tapi DHCP pool-nya 40.10 20.50. Ini salah, DHCP pool-nya pasti salah. Saya bisa memastikan ini salah karena tidak mungkin terjadi terkoneksi kalau seperti ini ya. Maka kita sesuaikan saja untuk address-nya. IP address kita masukkan ya. Untuk VLAN 1, VLAN 1 artinya siswa ya. IP-nya 192.168.40.1/24. Ini untuk IP siswa. Oke. Ya. Lalu selanjutnya IP VLAN 2 berarti untuk guru ya. 192.168.60.1/24. Interface-nya adalah guru. Oke. Oke, sudah ya 2. Sekarang DHCP pool-nya. Maka kita bikin DHCP server. DHCP setup. Masuk ke siswa. Next. Oke, DHCP space-nya sama. Gateway-nya sudah sesuai. Nah, ini mulai dari 40.10 hingga 40.50. Harusnya seperti itu ya. Jadi ini harusnya bukan 20 tetapi harusnya 40. Next, gateway-nya DNS-nya sudah sesuai. List time-nya tidak ada pengaturan. Oke, kita bikin aja 30 menit. Oke, sudah selesai. Lalu bikin lagi untuk guru ya, jalur guru. Oke, guru next 60 titik sekian, gateway-nya 60.1. Nah, ini 60.10 hingga 60.50 sesuai dengan soal. Jadi di sini harusnya bunyinya adalah 60.10, di sini 60.50. Oke, sudah ya. Oke, sudah selesai. Oke, DNS-nya agar ini nanti maksimal, kita tambahin share IP dari interface kita ya. Gunakan aja 10.7 atau Ether 1 ya, agar hotspotnya bisa maksimal. Oke, lalu selanjutnya adalah IP VLAN. Oke, sekarang kita nambah IP VLAN. IP VLAN kita diminta untuk 192.168.20.1/24. Oke, IP VLAN udah merah karena VLAN-nya masih dalam keadaan off. Oke, sekarang kita diminta untuk mengatur SSID. Oke, masuk ke VLAN, kita enable dulu VLAN-nya. Oke. 2 kali, modenya adalah AP bridge ya. SSID-nya adalah UKK underscore nomor absen. Nomor absen kita pakai aja 99. Jadi UKK underscore 99. Oke. Sudah apply. Oke. Oh, ini password, kita diminta untuk mengisikan sebuah password. Kita masuk ke security profile, kita tambahkan profilnya sesuai dengan itu.
password ya namanya. Saya menggunakan dynamic key, WPA dan WPA2 PSK. Passwordnya adalah 123456778. 123456778. Oke, kita coba lihat ya. Kita matikan dulu untuk hit passwordnya. Ya, ini masih typo. Oke, sudah ya sesuai ya. 123456778. Oke, sudah. Apply. Oke, masuk lagi ke WiFi interface. Kita buka lagi security profile-nya, kita rubah dengan password yang baru saja kita buat tadi. Oke, sudah selesai. Sekarang masuk ke DHCP pool. Oke, DHCP pool kita bikin untuk VLAN. Next 20.0, 20.1 sudah sesuai. Nah, ini 20.10 hingga 20.50. Iya, sudah ya 20.10, 20.50. Next, next. Oke, sudah selesai. Masih merah karena wirelessnya belum ada yang terkoneksi sama sekali. Oke, sekarang kita diminta untuk membuat sebuah hotspot. Baik, IP hotspot. Kita klik hotspot setup. Hotspot ini berada di interface VLAN ya, karena ini masih berada di sub menu VLAN. Dimasuk ke VLAN, next. Sudah sesuai, sertifikatnya pilih non. IP SMTP-nya kosong. DNS servernya kita gunakan IP dari address 1 agar ini bisa maksimal. Nah, DNS name-nya kita samakan dengan ini ya, portal smk.sch.id. Portal smk.sch.id. Sudah ya. Kita klik next. Spot usernya adminnya 12345. Ini aja ya, admin 12345. Next. Oke, hotspot setupnya selesai. Jadi pembuatan hotspot sudah selesai. Lalu ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan Oke. Untuk yang menu ini kita masuk ke menu file. Lalu kita cari hotspot login ya, ini hotspot login.html. Ini kita download. Kita masukkan mana ya? Kita coba masukkan musik aja ya. Oke, lalu kita buka musik. Oh maaf, ini picture. Masuk ke musik. Nah ini login.html kita ubah pakai notepad. Nah ini, oke. Yang perlu diedit hanya tampilan tulisan itu saja ya. Jadi yang perlu diedit hanya selamat datang di hotspot SMK sekian-sekian. Oke. Kita coba cari ya. Apa yang mana yang perlu diedit? Nah, ini internet hotspot login. Jadi title-nya saja yang perlu diedit. Yang bagian paling atas ya. Kita sesuaikan dengan soal. Yaitu bagian title ini kita hapus. Tulisannya diganti selamat datang di hotspot SMK Master. Oke, kita simpan. Kita close, kita simpan ya. File save. Kita close. Nah, masukkan kembali file yang kita download tadi ke file list ini. Dan ini pastikan dihapus dulu. Halaman loginnya dihapus, kita masukkan di tempat yang sama. Saya ulangi, di tempat yang sama. Oke, agak macet ya. Kita coba close dulu. Oke. Nah, sudah ya. Oke, nanti kita coba bagaimana tampilannya. Sekarang
Nah, ini buat 5 user dengan ketentuan seperti berikut. Oke, ini ada user kepala sekolah. Di sini hanya ada 3, tapi di sini kita diminta untuk 5. Oke, agak lucu sebenarnya. Oke, di sini kita diminta untuk membuat username dan kecepatan. Oke, kecepatan ini tidak ada di user ya. Kita harus ngisinya di user profile. Jadi kita bikin aja user profilnya dulu. Yang pertama adalah kepsec atau kepala sekolah. Kecepatannya ngisinya di sini, rate limit. Oke, kita atur menjadi 512K slash 512K. Artinya rate limit ini RX TX. RX itu hasilnya receive, TX itu transmit. Jadi kita akan menerima kecepatan 512 dan kita bisa mengirim dengan kecepatan juga sama 512. Oke, ini untuk profil kepsec. Lalu profil guru. Profil guru. Rate limitnya 256K slash 256K. Apply, oke. Lalu yang terakhir adalah profil siswa. Sama, rate limitnya adalah 128K slash 128K. Apply, oke. Sekarang kita bikin usernya. Kita sesuaikan sama persis dengan itu ya. Ingat huruf besar kecil mempengaruhi hasil ya. Kepala sekolah. Passwordnya 123. Profilnya kepsec. Oke, tambahkan lagi guru. Passwordnya 456. Profilnya profil guru. Oke, satu lagi siswa. Passwordnya 789. Profilnya adalah profil siswa. Oke, ini sudah ada 3 ya. Kita bikin 3 aja ya. Kalau mau bikin 5, monggo lah silahkan. Oke, jadi ini untuk pengaturan di WiFi router boot sudah selesai. Hanya itu saja pengaturannya. Sekarang masuk ke menu konfigurasi VLAN pada router boot. Oke, saya pindah dulu kabel jaringan saya ke mikrotik kedua. Nah, inputnya terputus ya. Di mikrotik kedua saya menggunakan 951 dan ini kabelnya saya colokkan di Ether 5 ya. Kalau nanti di Ether 2 atau Ether sampai Ether 4, 2, 3, 4 nanti pengaturan kita tidak akan maksimal karena setelah diatur VLAN-nya dia akan hilang di sini dan kita tidak bisa terkoneksi. Jadi pastikan usahakan memiliki 5 port ya. Nanti tancapkan LAN kalian, kabel LAN kalian ke dalam port 5. Oke, kita connect. Oke, pengaturan di sini sederhana. Kita hanya diminta untuk konfigurasi VLAN saja ya. Jadi hanya ini saja yang digunakan. Oke, pengaturannya ada di sini. Kita bridge dulu. Kita buat bridge 1. Lalu kita masukkan ini. Port 1, 2, 3, 4. Itu ke bridge semua. Jadi Ether 1, lalu tambahkan lagi Ether 2 masuk ke bridge 1, tambahkan lagi Ether 3 masuk ke bridge 1, tambahkan lagi Ether 4 juga masuk ke bridge 1. Oke, jadi ada 4 interface yang di bridge. Lalu pengaturan VLAN-nya, karena kita menggunakan hardware offload, ya pakai menggunakan kita tidak menggunakan WiFi di sini. Lebih baik saya sarankan menggunakan switch chip yang ada di sini, karena nanti akan lebih ringan. Oke, langsung masuk ke menu port. Nah, untuk Ether 1, VLAN-nya kita pilih secure, VLAN modenya, VLAN header-nya kita pilih add if missing. Apply, oke. Untuk Ether 2, pilih secure, VLAN header-nya sesuai dengan soal yaitu always strip. VLAN ID-nya di sini ke VLAN 1
Kita cek VLAN 1. VLAN 1 adalah VLAN ID 10. Jadi kita di sini masukkan VLAN ID 10. Apply, oke. Ether 3 juga sama, secure. Di sininya always strip, di sininya VLAN ID 10 ya, sesuai dengan soal. Lalu Ether 4. Ether 4 terhubung dengan VLAN 2. VLAN 2 ada di VLAN ID 20. Oke. Jadi di sininya secure, di sininya always strip, dan di sininya adalah 20. Oke. Ini pengaturan di bagian port ya. Perhatikan secure semua. Add if missing untuk Ether 1, always strip untuk yang lain. Nah, ini juga always strip, maaf. 10, 10, 20. Lalu masuk ke menu VLAN. Klik tambah, switch 1, VLAN 10. Tadi menggunakan Ether 1, tambahkan lagi Ether 2, tambahkan lagi Ether 3. Jadi seperti ini pengaturannya. Lalu masih di switch 1, VLAN ID 20, portnya Ether 1, tambahkan lagi, dan Ether 4. Jadi ini sumbernya adalah Ether 1, nanti dikeluarkan melalui Ether 4. Seperti itu ya. Klik OK. Lalu konfigurasi routing status untuk menghubungkan jaringan kabel dan jaringan wireless ke internet. Oh, sebaiknya berarti kita tidak menggunakan DHCP client ya. Tapi karena kita sudah terlanjur menggunakan DHCP client ya sudahlah. Pasang perangkat sesuai jaringan. Oke, lakukan pemasangan motherboard, lakukan persiapan, lakukan pengujian pada klien. Oke, berarti sekarang kita masuk ke menu atau ke bagian pengujian ya. Oke. Oke, untuk pengecekan kita nyoba dari PC ya. Jadi di PC ini kita akan coba cek IP yang kita dapat dulu. Config. Nah, ini masih bisa diperhatikan bahwa ini masih IPv4 ya. Defaultnya Windows jika tidak dapat IP ya. Oke, sekarang saya pindah LAN card saya, kabel saya ke port 4, atau kalau tadi VLAN 20 ya, dan dengan ID 20. Saya pindah ke port 4. Oke, nah ini mikrotiknya putus. Dan ketika di port 4, nih, bukti ya, tidak muncul sama sekali. Nah, ini 60.1. Yang muncul malah WiFi routernya. Jadi router boardnya malah tidak muncul. Jadi 9512 HND tidak muncul. Yang muncul adalah mikrotik utamanya langsung. Jadi pastikan nanti usahakan mempunyai 5 port ya untuk yang router board. Untuk yang WiFi router board 4 port tidak masalah. Tapi khusus yang router board usahakan punya 5. Jadi pada saat pengaturan wajib di Ether 5 agar tidak terjadi masalah. Mari kita cek. Nah, ini internetnya sudah jalan, tapi kita coba cek ya. IP config. Nah, ini sudah sesuai. IP kita dapat 192.168.60.50. IP terakhir tadi ya di VLAN 2. Nah, sekarang saya cabut lagi. Saya pindah ke Ether 3. Ya, terputus ya. Nah, ini terputus. Saya masukkan ke Ether 3. Kita cek dulu IP-nya. Kosong ya. Saya masukkan ke Ether 3. Kita tunggu sesaat agar dia ada konfigurasi IP. Kita cek di sininya. Perhatikan di sini 192.168.60.1. Kita refresh 40.1, yaitu IP dari VLAN ID 10 tadi ya, VLAN 1. Kita cek IP kita dapat berapa? 40.50 sesuai dengan ketentuan ya, sesuai dengan pool. Jadi untuk VLAN-nya, trunking VLAN-nya sudah selesai. Jadi VLAN ini intinya adalah VLAN-nya berasal dari WiFi router board, tapi penyebaran DHCP-nya menggunakan router board atau menggunakan router yang ada di bawahnya lagi. Oke, jadi untuk VLAN sudah terbukti ya. Ini
klien IP address terhubung ke port 2 ke port 4 sama ya, mau port 2 sama port 4 ini saya coba pindah lagi ke port 2, hasilnya pasti sama kok karena dia menggunakan VLAN ID yang sama. Ini sudah terputus, kita cek IP-nya kosong, saya tancapkan di header 2 sekarang. Kita tunggu beberapa saat. Kita cek IP-nya. Oke, sudah dapat ya. 40.50. Masih sama dengan yang tadi. Oke, 40.1 sama ya. Nah, ini koneksinya juga sudah jalan. Jadi untuk yang pengaturan ini sudah sesuai. Nah, sekarang masuk ke klien jaringan wireless. Di sini sistem operasinya Android atau iOS. Padahal di atas ini kita diminta untuk iOS saja. Jadi yang pakai Android kalau secara pengaturan di sini tidak boleh. Tapi di bawah kita diminta untuk bisa Android, bisa iOS. Kita coba koneksi ke wireless kita ya. Nama wireless kita adalah KK99. Oke, passwordnya tadi 123456778. Oke, sambungkan. Jadi tingkat pengamanannya double-double ya. Sudah wireless, WiFi ada passwordnya. Terus, wah ini ternyata eh, tampilannya belum berubah ya. Nah, kita coba koneksi ke sini dulu. Tampilannya belum berubah, kita coba file. Masuk ke file, oh ini. Masuk ke login, kita download lagi ya. Oh, masuk ke video, ke musik ya tadi ya. Iya, masuk ke musik. Kita buka di musik tadi. Kita edit, notepad. Nah, kita cari ini. Please login to use the internet hotspot. Kita cari please login. Nah, ini. Ini kita rubah, kita samakan dengan titel yang tadi ya. Ini kita rubah selamat datang di hotspot. Ini kita rubah di sini. Nah, ini. Ya, kita save. Terus kita masukkan ke Mikrotik. Oke. File kita hapus loginnya. Nah, kita geser masuk ke menu Mikrotik. Jangan lupa dia ada di sebelahnya logout. Oke, sudah ya. Kita coba refresh halamannya. Kita close dulu. Kita buka lagi. Nah, sudah berubah ya. Selamat datang di hotspot SMK Master. Sesuai dengan soal, yaitu kita diminta untuk merubah tampilan login ya, halaman login. Ya, jadi yang dirubah tadi adalah yang sebelumnya. Jadi terus kita coba login menggunakan user kepala sekolah. Sekolah passwordnya 123. Oke, sudah selesai ya. Usernya besar kecil mempengaruhi ya, hati-hati. Kita connect. Oke, sudah login ya. Kita sekarang tes speed. Nah, karena kita tadi sudah bikin limitasi speed di hotspot, coba cek. Nah, ini akun kepala sekolah sudah ready dan kita tadi menggunakan limitasi ini 512K, maka di QoS akan muncul limitasinya maksimal 512K. Oke, kita cek statistiknya ya. Kita buka.
Kita cek speed testnya. Speed test. Nah, ini berarti kan ya, sudah sesuai ya 512. Jadi ini adalah kecepatan maksimal yang bisa kita raih. 512K sesuai dengan pengaturan kita, sesuai dengan soal. Nah, ini sangat amat lemot. Ini hanya setengah mega. Oke, nah, seperti itu ya. Jadi ini semua sudah selesai. Paket 2 UKK mengenai VLAN selesai sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.